Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Bobby Heribo dalam acara kita Belusukan Ramadan. Banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa berbagi itu akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Namun sesungguhnya orang yang berinfak di jalan Allah sama saja seperti menanam satu benih, kemudian muncul satu pohon yang besar memiliki 7 cabang. Dari masing-masing cabang pemirsa akan muncul 100 buah. Pemirsa, ikuti sosok inspiratif dalam acara kita ini, Belusukan Ramadan. Saya pribadi pernah menangani berbagai permasalahan di berbagai negara. Bahkan untuk di Myanmar terkait dengan masyarakat Rohingya. Jadi waktu itu baru saja terjadi kerusuhan. Terus kemudian para korban kerusuhan itu harus tinggal di tempat pengungsi itu di sebuah lapangan luas itu di daerah Situ. Bahkan sekarang saja tinggal mereka di sana sekitar 100.000 jiwa. Akhirnya kita memutuskan untuk membangun program shelter. Jadi kita bangun shelter dan kita juga mendapatkan izin dari pemerintah Myanmar, di mana setiap shelter itu kita bisa buat untuk sampai 10 keluarga. Nah, sampai sekarang kita sudah membangun sampai 300 shelter. Pemirsa, hari ini banyak orang yang tidak peduli apakah dia mengkonsumsi nafkah halal ataupun haram. Dan Anda ketahui, hadirin rahmati Allah, karena terbiasa mengkonsumsi barang-barang yang tidak jelas, makanan yang tidak jelas, yang terjadi ya seperti ini. Banyak orang yang salah mengaku benar, orang yang benar dianggap salah. Seorang pria bernama Idris, ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia berjalan menyusuri sebuah kebun. Maka saat itu dia sudah berjalan entah berapa kilometer. Tiba-tiba dia merasa lapar. Dan kemudian begitu dia melintas ke sebuah sungai, dia lihat ada sebuah apel. Kemudian dia ambil, lalu dia makan. Subhanallah, begitu dia kunyah, tiba-tiba teringat, Masya Allah, ini punya siapa? Maka Anda tahu, rahmati Allah, apel yang baru dimakannya, dia susuri itu sungai. Rupanya di sana dia lihat ada kebun apel yang terletak persis di pinggir sebuah sungai. Pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka merasa bertanggung jawab, dia cari siapa pemiliknya. Begitu berjumpa dia mengatakan, saya hilaf, saya makan buah apelmu. Kamu makan di mana? Yang terhanyut di sungai. Subhanallah ikhwatal iman, Idris meminta agar diberikan ridho, tapi pemilik kebun tidak meridhoinya. Tidak. Kamu tidak boleh, kecuali kalau kamu menikahi anak saya yang buta, tuli, dan bisu. Namun demi mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan dari pemilik kebun tadi, maka Idris mengatakan, ya, saya siap menikahinya. Begitu akad nikah sederhana dibuat. Saat itu kemudian pemilik kebun mengatakan, masuklah engkau ke gubuk itu. Ada sebuah gubuk kecil di tengah kebun. Di sana engkau akan temui istrimu yang buta, tuli, dan bisu. Pergaulilah dengan baik. Maka subhanallah dia mengatakan, aku Idris, aku diutus oleh pemilik kebun ini karena aku menikahi anaknya yang buta, tuli, dan bisu. Maka kemudian dibukakan pintu. Terlihat ada sosok wanita yang cantik, yang tidak pernah dijamah oleh jin maupun manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka perempuan itu mengatakan, marhaban, selamat datang wahai suamiku. Siapa kamu? Aku menikahi pemilik kebun ini yang putrinya katanya buta, tuli, dan bisu. Iya, itu adalah perumpamaan dari ayahku. Dan ayahku menggambarkan aku buta, tuli, dan bisu. Aku tidak pernah menggunakan mataku untuk melihat apa yang Allah haramkan. Telingaku tidak pernah mendengar apa yang Allah haramkan. Dan mulutku tidak pernah berbicara apa yang Allah haramkan. Subhanallah, rupanya Allah hadirkan bidadari buat pemuda yang menjaga nafkah, hanya nafkah halal yang masuk ke dalam perutnya. Ya, Anda hidup harus memiliki prinsip, pemirsa. Saya, Anda, kita semua tidak akan pernah mengkonsumsi barang haram, walau subhat sekalipun. Bertahanlah, sungguh nafkah halal yang Allah hamparkan di muka bumi ini terlalu dan teramat banyak. Maka percayalah, Allah senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita. Baru saja kita ikuti pemirsa sosok yang hebat yang senantiasa percaya bahwa berbagi itu akan mendatangkan peruntungan hebat. Saya akan mengajukan kuis. Pertanyaannya pemirsa, apakah profesi dari sosok hebat yang baru kita tonton tadi? Jawabannya bisa Anda kirim dalam info berikut. Maka pemirsa, saya undur diri, Bobby Heribo. Ikuti acara kita setiap hari, Belusukan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.